Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Sudahkah kalian semuanya siap untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini? Siap. Alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dan tolong diturukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli waj'alni waziran Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma yassir lana umurana min dinina wa dunyana ya fatahu ya alim ya razaqu ya karim iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumin ulum. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca Al-Asmaul Husna terlebih dahulu, dan mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna rida matlubuna dunyana wa ukhra bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wastur ala mubsalina warfa'na rojatina wazirna ilma fiha warizqan wasi'a halalan thayyiban Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anakku, sebelum
Sebelum pembelajaran kita mulai, saya ingin mengabsen kalian, kehadiran kalian. Saya panggil Aditya. Hadir. Afdol Zikri. Hadir. Akbar Gilang. Hadir. Anissa. Brian Pratama. Bintang. Loh, Bintang kok nggak bawa dasi, kemana dasinya? Ketinggalan, Pak. Oh, ketinggalan. Oh, selanjutnya saya ingin mengecek kebersihan kelas. Bersih semua ya? Tidak ada sampah di bawah? Tidak. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwasanya kita ini memang orang yang beriman. Karena salah satu tanda orang yang beriman adalah selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya, anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, saya ingin mereview kembali apa yang kita bahas minggu kemarin. Tapi sebelumnya saya ingin tanya kepada kalian, siapakah di antara kalian yang bisa menyampaikan kembali apa yang telah kita pelajari minggu kemarin? Saya Pak Oh ya, namanya siapa? Oril. Oh ya, silakan. Diri. Jadi menurut saya, ilmu dan pengamalannya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, berikut ini beberapa hikmah bagi seorang yang menuntut ilmu. Yang pertama yaitu orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut ilmu seperti fisabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu adalah bekal untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Terima kasih teman-teman. Anak-anakku, betul sekali apa yang disampaikan teman kalian. Pada intinya bahwasanya orang yang menuntut ilmu akan senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita akan menginjak pada materi bab tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tetapi sebelum kita masuk pada materi, alangkah lebih baiknya apabila kalian mengetahui terlebih dahulu KD kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini. Ini kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkan dan perangai yang buruk yang sesuai dengan pesan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya, indikatornya silakan disimak. Ini tujuan pembelajarannya adalah ini. Dan Pak, Oh ya, silakan diri. gambar tersebut merupakan dampak dari pergaulan bebas. Contohnya gambar kedua itu adalah gambar orang yang pacaran. Terus yang ketiga tentang menjauhi pornografi, dan yang keempat adalah tentang menjauhi narkoba dan free sex. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, tahukah kalian pandangan agama Islam tentang zina? Yang pertama, yang kedua, tahukah kalian pandangan Islam tentang pergaulan bebas? Dan yang ketiga adalah hukuman apa yang diberikan kepada pelaku zina. Mungkin ada yang tahu? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan diri. Zina adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mualaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut aturan Islam. Nah, bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya, Pak Ali ingin membagikan artikel, dan artikel tersebut bisa kalian baca dan sudah saya kirimkan di grup Telegram
kelas kalian. Dan nanti juga ada barcode-nya, silakan kalian scan, silakan kalian komunikasikan, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Untuk itulah silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Silakan, ayo bentuk kelompok. Karena tolong diperhatikan di layar depan itu ada video tentang Ustadz Adi Hidayat yang membahas tentang zina sebagai bahan diskusi bagi kalian semua. Silakan disimak. Ustadz, apakah Allah masih menerima taubat kita jika kita sudah pernah berzina? Oh, kalau berzina jangan ikut-ikut saya. Kita zina sama pelacur. Gini, kalau Anda masih punya kesempatan bernyawa dan belum sampai nyawa itu ke kerongkongan, maka taubat itu sangat terbuka bagi Anda. Kecuali kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, segera kembali. Bahkan ada ayat yang khusus diturunkan untuk pertanyaan Anda ini. Ayatnya ayat ke-53, surahnya surah ke-39. Ayat itu diturunkan untuk menjawab seseorang yang terlibat dengan pertanyaan Anda seperti ini dan dia mau tobat. Maka Allah turunkan ayat kuliah, ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah berbuat israf. Di antara israf yang mengerjakan perbuatan dosa besar. Dosa besar di antaranya zina. Ketika dikerjakan seperti itu dia mau tobat. Kata Allah, ayo tobat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kalimat jangan putus asa? Karena orang kalau berbuat dosa besar, setannya lebih mudah menjerumuskan dia. Karena akan dibuat kalimat-kalimat dalam dirinya seakan-akan mencegah dia untuk bertobat. Sudah, dosa kamu berbuat sudah begitu besar, nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Sudah, kamu sudah terlanjur basah, berenang sekalian, tinggalkan perbuatan yang ini. Kamu medannya di sini, kamu dunianya di sini. Kata Allah, itu semua tidak benar. Saya itu adalah Tuhan rahmat, bukan Tuhan ghadab. Rahmat saya melebihi ghadab yang ada dalam diri saya. Maka rahmat itu manfaatkan. Tobat. Ayo tobat. Anak, hasil diskusinya sudah selesai atau belum? Sudah. Nah, mungkin dari sekian banyak kelompok ini siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok saya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa yang ingin mewakili? Saya, Pak. Oh ya, silakan maju ke depan menyampaikan. Tolong kelompok yang lain menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu pergaulan bebas dapat diartikan melencengnya pergaulan seseorang dari aturan Islam atau yang diidentikan sebagai bentuk pergaulan di luar batas atau pergaulan liar. Islam merupakan agama yang menjaga akan kehormatan dan hak-hak manusia. Salah satu caranya dengan menetapkan hukuman atau had bagi pelaku tindakan kriminal atau pelaku dosa tertentu. Di antaranya zina. Hal ini ditetapkan guna membentengi umat muslim dari praktik perzinaan serta membuat efek jerak bagi pelakunya agar tidak mengulangi bagi perbuatannya. Zina dibagi menjadi 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Selanjutnya, karena ini mendekati waktu hampir habis, tolong kalian lihat di layar depan bahwasanya dasar hukum di larangnya zina adalah Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2. Ini hukum bacaannya, anak-anak silakan kalian perhatikan. Ini Quran surat An-Nur ayat 2. Ini hukuman bagi pelaku zina, yaitu dia akan dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, ini sesuatu yang dapat mengantarkan zina
adalah yang pertama berpacaran, yang kedua berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, yang ketiga adalah menyentuh dan memandang perempuan yang bukan mahramnya. Anak-anak, dari situ ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada anak-anakku, maka sebelum pelajaran kita usai, maka tolong berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Sebelum pelajaran kita tutup, saya ingin tanya kepada kalian, siapa yang bisa menyebutkan dalil dilarangnya zina? Saya, Kak. Ya, silakan diri. Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, tepuk tangan untuk teman kalian. Selanjutnya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang telah kita pelajari tadi? Silakan siapa? Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Yang kedua, dalam Quran surah An-Nur ayat 2 diisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali dera. Yang ketiga adalah zina dikategorikan menjadi dua macam, yaitu muhsan dan ghairu muhsan. Kalian. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas dampak dari perilaku orang yang melakukan perbuatan zina. Karena waktu sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba kalian tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.